Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Melani Sagita dan rekan saya Amelia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Akuntansi yang diampu oleh Ibu Rizka Damayanti, SEMAK. Assalamualaikum, saya Amelia dari kelompok 12 ingin memperjelaskan tentang Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Diklasifikasikan dalam 3 aktivitas utama: operasi, investasi, dan pendanaan. Berbeda dengan laporan laba rugi. Laporan ini menggambarkan likuiditas nyata berusaha berdasarkan BSAK nomor 2. Laporan kas wajib disusun setiap periode untuk membantu pengguna dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mengelola kas serta mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Yang kedua, dasar hukum laporan arus. 1. Pernyataan standar akuntansi keuangan. Nomor 2, dan mengatur bahwa laporan arus kas adalah bagian wajib dari laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas setiap periode pelaporan. 2. Ikatan Akuntansi Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan perusahaan menyajikan laporan arus kas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa setiap perseroan wajib menyusun laporan keuangan tahunan termasuk arus kas. Lalu ada tujuan laporan arus kas, yaitu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Ada menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas utama. Yang 2, mengukur likuiditas dan solvabilitas, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. 3. Menilai kemampuan mengelola kas, memberikan informasi tentang bagaimana kas diperoleh dan digunakan. 4. Mengevaluasi perubahan posisi keuangan, memahami dampak arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan terhadap kondisi keuangan. 5. Membantu pengambilan keputusan berguna bagi manajemen
investor dan kreditur untuk menilai kesehatan keuangan dan perencanaan masa depan. Setelah kita mengetahui pengertian, dasar hukum, dan tujuan dari arus kas, kita akan membahas mengenai klasifikasi arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan penting yang menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Klasifikasi arus kas ini dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Mari kita bahas satu persatu. Aktivitas operasi. Pertama, kita punya aktivitas operasi. Ini adalah arus kas yang berasal dari kegiatan utama dan rutin perusahaan sehari-hari. Bayangkan, ini sebagai inti dari bisnis Anda. Contohnya, sangat jelas, penerimaan kas dari penjualan produk atau jasa. Ini adalah uang yang Anda terima langsung dari pelanggan karena menjual apa yang Anda hasilkan. Pembayaran kepada pemasok dan karyawan, ini adalah uang yang Anda keluarkan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Tujuannya dari melihat aktivitas operasi ini sangat krusial. Kita ingin menilai apakah operasi utama perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kegiatan usahanya sendiri. Jika tidak, itu bisa menjadi pertanda bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam operasi intinya. Yang kedua, ada aktivitas investasi. Selanjutnya, kita beralih ke aktivitas investasi. Bagian ini berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang atau investasi lainnya. Ini adalah bagaimana perusahaan mengalokasikan dananya untuk pertumbuhan di masa depan. Contohnya meliputi pembelian atau penjualan aset tetap seperti mesin baru untuk produksi, gedung, atau tanah. Ini adalah pengeluaran besar yang diharapkan memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Investasi saham atau obligasi jangka panjang, ini adalah penempatan dana perusahaan di instrumen keuangan lainnya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan dari aktivitas investasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan dananya untuk pertumbuhan jangka panjang. Apakah perusahaan sedang berinvestasi untuk memperluas kapasitas, meningkatkan efisiensi, atau mencari sumber pendapatan baru? Informasi ini sangat penting bagi investor. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan bagian ini merupakan menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana dari kreditur atau investor. Tentang biaya, contoh antara lain penerimaan dari penerbitan saham atau obligasi. Ini adalah uang yang masuk ke dalam perusahaan menjual saham pada investor dan meminjamkan uang dari bank. Tujuan dari aktivitas pendanaan ini adalah untuk memberikan informasi tentang struktur modal perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelola biaya eksternalnya. Apakah perusahaan mengendalikan utang atau ekuitas, bagaimana perusahaan melayani utangnya dan mengembalikan nilai kepada pemegang saham. Dengan memahami ketiga klasifikasi arus kas ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih komprehensif tentang kesehatan finansial dan strategi keuangan sebuah perusahaan. Metode penyusunan arus kas. Setelah kita memahami klasifikasi arus kas, sekarang mari kita bahas 2 metode utama dalam menyusun laporan arus kas. Metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Cara ini menyajikan langsung arus kas masuk dari keluar aktivitas operasional. Jadi kita bisa melihat dengan jelas dari mana uang kas itu datang dan kemana uang kas itu pergi. Ini berdasarkan transaksi kas aktual, seperti berapa kas yang diterima dari pelanggan, berapa kas yang dibayarkan kepada pemasok dan karyawan, berapa kas untuk pembayaran pajak dan beban lain. Kelebihannya adalah metode ini lebih transparan dan mudah dipahami karena langsung menunjukkan aliran kas yang sebenarnya. Namun kekurangannya, metode ini membutuhkan pencatatan kas yang sangat rinci yang bisa jadi lebih kompleks. Metode kedua adalah metode tidak langsung. Metode ini dimulai dari laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Setelah itu, laba bersih ini disesuaikan dengan beberapa hal. Beban non-kas, contohnya seperti penyusutan atau amortisasi yang bukan pengeluaran kas sungguhan, perubahan pada aset, dan kewajiban lancar, misalnya perubahan pada piutang usaha atau utang usaha. Kelebihan dari metode ini lebih umum digunakan dan praktis karena kita bisa menggunakan data yang sudah ada dari laporan keuangan. Tapi kekurangannya, metode ini kurang jelas dalam menggambarkan kas masuk
dan keluar aktual dari aktivitas operasi karena semuanya sudah disesuaikan dari laba bersih. Jadi kedua metode ini memiliki pendekatan dan keunggulan masing-masing dalam menyajikan informasi arus kas operasi. Langkah membuat laporan arus kas. Sekarang mari kita pelajari langkah-langkah praktis dalam membuat laporan arus kas. Ini adalah proses yang sistematis dan kita akan membahas 8 langkah kuncinya. Yang pertama, kumpulkan data keuangan. Apa saja yang kita butuhkan? Laporan laba rugi untuk periode berjalan, neraca pada awal dan akhir periode, dan tentu saja buku kas atau daftar transaksi yang kas mencatat semua aliran. Hitung semua. Hitung perubahan saldo kas. Setelah kumpul, kita hitung perubahan saldo kas. Caranya mudah. Bandingkan saldo kas di awal neraca dan akhir periode. Perubahan ini akan menunjukkan apakah ada kenaikan atau penurunan kas bersih perusahaan. Ketiga, susun arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya kita susun arus kas dari aktivitas operasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada 2 metode di sini. Jika metode langsung, kita akan daftarkan semua penerimaan dan keluar kas secara langsung. Jika metode tidak langsung, kita mulai dari laba bersih, lalu sesuaikan dengan beban non-kas dan perubahan modal kerja. Yang keempat, susun arus kas dari aktivitas investasi. Setelah operasi, kita susun arus kas dari aktivitas investasi. Di sini kita akan mencatat kas keluar untuk pembelian aset tetap atau investasi lainnya, dan kas masuk dari penjualan aset. Kelima, susun arus kas dari aktivitas pendanaan. Lalu kita beralih ke aktivitas pendanaan. Ini mencakup penerimaan kas dari pinjaman baru atau penerbitan saham, serta pembayaran dividen kepada pemegang saham atau pelunasan utang. Yang keenam, hitung arus kas bersih. Setelah menyusun ketiga bagian tersebut, kita hitung arus kas bersih. Caranya sederhana. Arus kas dari operasi ditambah investasi ditambah pendanaan akan menghasilkan total arus kas bersih perusahaan. Yang ketujuh, tambahkan saldo awal kas. Langkah berikutnya adalah menambahkan saldo awal kas. Kita ambil saldo kas awal periode, lalu kita tambahkan dengan arus kas bersih yang sudah kita hitung. Hasilnya seharusnya adalah saldo kas akhir periode. 8. Verifikasi dan review. Terakhir dan yang tidak kalah penting, kita verifikasi dan review semua yang sudah kita buat. Pastikan data akurat dan tidak ada kesalahan. Yang paling penting, cocokkan saldo akhir kas yang kita dapatkan di laporan arus kas dengan saldo kas yang tercatat di neraca akhir periode. Mereka harus sama. Dengan mengikuti 8 langkah ini, kita bisa menghasilkan laporan arus kas yang akurat dan informatif. Kesimpulan, pentingnya laporan arus kas. Sebelumnya kita sudah membahas berbagai aspek laporan arus kas, mulai dari klasifikasi hingga metode penyusunan. Sekarang mari kita rangkum poin-poin utamanya. Laporan arus kas itu sangat penting untuk menilai seberapa baik perusahaan dalam mengelola uang tunainya. Dengan pembagian aliran kas ke dalam 3 kategori utama, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini memberikan kita gambaran yang lengkap tentang dari mana uang kas datang dan untuk apa uang digunakan. Dalam penyusunan, kita bisa menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi sama-sama bertujuan untuk menyajikan informasi yang vital. Pada akhirnya, laporan arus kas yang akurat sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan keuangan, baik itu bagi manajemen perusahaan maupun bagi pihak lain yang berkepentingan seperti investor dan kreditur. Laporan ini memberikan insight yang tidak bisa didapatkan hanya dari laporan laba rugi atau neraca. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang laporan arus kas.